Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita di dalam ibadah kita minggu ketiga sesudah Pentakosta dengan tema Tuhan panjang sabar dari 1 Samuel 8 ayat 4-11, dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Novia Daud. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami kembali mengingatkan kita untuk mematikan suara handphone kita agar di sepanjang ibadah ini kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh, mempersiapkan seluruh keberadaan diri kita untuk menghadap Tuhan, untuk kita dapat menikmati Tuhan di sepanjang ibadah kita ini. Mari kita tinggalkan sejenak segala pergumulan dan beban kehidupan kita, agar kita boleh dengar-dengaran akan Tuhan, dan kita boleh semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Penghormatan kita kepada Allah dalam seluruh aspek hidup kita, baik itu dalam perkataan, perbuatan, bahkan juga puji-pujian kepadanya. Mari kita agungkan Dia, mari kita berikan penghormatan kita kepada Allah dari nyanyian rohani bertulis nomor 3. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Dengan penuh sukacita kita menyimak pujian. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita kembali diberikan waktu untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita gunakan kesempatan ini untuk boleh mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Sering sekali kita jatuh ke dalam dosa. Dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita melalui hati nurani kita. Tetapi ada kalanya kita mengabaikan teguran daripadanya. Dan saat ini jika Roh Allah mengingatkan kita kembali akan dosa-dosa yang belum kita akui di hadapannya, mari kita sampaikan kepada Tuhan dan memohon ampun. Dan kita bersama-sama doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau adalah kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegaran iman bagi kita, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan Dia adalah gembala kita yang sungguh agung, yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan, Engkau gembala kami. Tuhan Yesus, uruskan
dari Mazmur 138. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Kita mulai dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud di hadapan baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu serta perbuatanmu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Kita bersama. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan kami. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita mengakui iman rasuli kita. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Pembacaan epistel oleh saudari Stevi, kami persilahkan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karenamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinlah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari PWNI. Kepada kaum ibu kami persilahkan. Luar biasa sekali pujian yang sudah memberkati kita dan mempererat persaudaraan di antara kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Adakah yang baru pertama sekali beribadah dengan kita? Tidak ada. Baik. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan-ikatan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Dari panitia kebaktian,
Kantuk persembahan diedarkan 2 kantuk, 1 untuk kas gereja dan 1 untuk kas panitia pemeliharaan harta benda. Dan kita bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini yang dipersembahkan oleh Ibu Sinta dan juga Ibu Emma dan Ibu Novi. Yang kedua, pemilihan pengurus gereja masa bakti 2021 sampai 2023 sesuai dengan keputusan Konferensi Nasional GMI Grace Kelapa Gading pada tanggal 20 Februari 2021 yang lalu tentang pemilihan pengurus gereja masa bakti Agustus 2021 sampai Juli 2023. Maka pada hari ini setelah ibadah akan diadakan pemilihan pengurus gereja. Formasi yang akan diisi dengan usulan yaitu ketua, sekretaris, bendahara, komisi yang terdiri dari komisi keanggotaan dan evangelisasi, komisi penata layanan keuangan, komisi diakonia sosial dan komisi misi, serta panitia kebaktian dan panitia pemeliharaan harta benda. Yang ketiga, dari komisi keanggotaan dan evangelisasi, anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan Juni 2021 yaitu Maksibri Rafael Tampu Bolon, Gavin Aldinus Sitompul, Mensiana Rada, Niko Ardianto, dan juga Bapak Pendeta James Damani. Jika ada yang berulang tahun pada bulan ini dan belum diwartakan, mohon kesediaannya untuk memberitahukan kepada Ibu Eti. Berikutnya kelas meeting. Kelas meeting anak sekolah minggu setiap hari Rabu pukul 17 WITA menghimbau orang tua yang mempunyai anak sekolah minggu agar mendorong anaknya untuk ikut kelas meeting sekolah minggu. Kelas meeting dewasa bagi orang tua diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA di gereja. Dan kelas meeting pemuda-pemudi ataupun GMI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA menghimbau para orang tua agar membawa anak-anak kita untuk sekolah minggu. Berikutnya dari seksi pemuda-pemudi, persekutuan ketiga ini setiap Sabtu pukul 19 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA P3MI. Menghimbau untuk kehadiran semua pemuda-pemudi. Dan untuk ibadah hari Sabtu depan dengan tema keragaman adalah kekayaan, mari kita mengajak teman-teman kita yang lain untuk boleh hadir di dalam persekutuan ini. Dan juga mengundang semua P3MI ini setiap minggu malam pukul 21 WITA untuk persekutuan 2 via Zoom. Dari seksi wanita, persekutuan PWMI akan diadakan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pukul 16 WITA bertempat di gereja. Menghimbau kehadiran semua kaum ibu untuk dapat hadir di dalam persekutuan ini dan dikoordinir oleh Ibu Evangelis Novia Daud dan Ibu Evi. Yang ketujuh, konferensi tahunan atau KONTA Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 yang ke-51, yaitu pada hari Jumat sampai Minggu 18 sampai 20 Juni 2021 bertempat di Gereja Metodis Indonesia Wesley Jakarta secara semi virtual. Bagi yang tidak berkepentingan untuk hadir secara ragawi akan mengikuti secara virtual via Zoom. Untuk pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian dapat kita lihat di dalam warta kita masing-masing, serta kehadiran dan persembahan minggu lalu dengan kas gereja total 1.032.500 dan komisi dan persembahan 2.092.000. Dan untuk pelayan minggu depan, Minggu 20 Juni 2021, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgis Saudari Maria Angelica, pemandu pujian Saudara Frans dan Saudari Betri, pemusik Roni, Yohanes, Manuel dan Shoshen,
Pembacaan Evangelii oleh Gabriela Luna Tampu Bolon, dua sahabat oleh Mei Tambunan, persembahan oleh Skuben. Kami mengingatkan kembali supaya setiap pelayan mempersiapkan diri dengan baik. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Dan kita kembali akan diberkati persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh adik kita Max. Kepada Max kami persilahkan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati Max senantiasa dan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta James Damanik, Tuhan kembali mengundang kita untuk memandang kepadanya, Sang Sumber kekuatan dan pertolongan kita. Karena kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Mari kita nyanyikan pujian kita yang berjudul Kaulah Harapan. Tanpa Tuhan
Tidak ada yang lain yang kami andalkan di tengah dunia, khususnya dalam kondisi pandemik yang mewabah dan perekonomian yang serba belum menentu dan stabil, serta segala sesuatu yang masih diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran. Bahkan juga kami belum paham benar apa yang terjadi di depan kami. Itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami, terutama kebergantungan total kami kepada-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti Engkaulah penguasa tunggal hidup kami yang sejati. Tidak ada yang lain kami andalkan Tuhan. Itulah sebabnya kami datang ke rumah-Mu bergegas-gegas, membawa seluruh pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan-pergumulan pekerjaan, dan terutama pergumulan-pergumulan karakter kami yang terus akan belajar dari Kristus, penguasa tunggal hidup kami, agar kami dapat terus menjaga tubuh kami menjadi tubuh yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pengampunan-Mu jikalau dalam ibadah ini kami belum konsentrasi. Acap kali kami berbicara-bicara dengan orang di tetangga kami, sebelah kiri kanan kami, padahal kami sedang menghadap Tuhan. Ampuni kami Bapa, walaupun kami sudah berumur. Kadangkala kami masih seperti anak-anak dalam rohani, belum mengerti benar apa maksud datang ke rumah Tuhan. Tolonglah kami mengerti peristiwa besar ini Bapa, supaya mengerti kasih karunia-Mu yang melimpah, dan kami mengucap syukur sehingga kami memiliki karakter Kristus, tidak lekas marah, tidak lekas berkata-kata yang tidak menjadi berkat, tapi terus menjadi anak-anak Tuhan yang merendah hati. Tuhan, terima kasih pengampunan-Mu bagi setiap kami hari ini. Itulah sebabnya kami bersehati menyerahkan untuk pertumbuhan dan pertambahan jemaat GEM Immanuel Banjarmasin. Kami menyadari Engkaulah kepala gereja, Engkaulah yang mengantarkan banyak orang ke rumah-Mu dan memperkenalkan nama-Mu yang ajaib kepada mereka. Tuhan, mari Engkau lawat orang-orang di sekitar kami yang telah kami beritakan firman-Mu, yang kami ajak bersekutu, yang kami doakan dan kami publikasikan, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tambahkan terus bagi kami tekad membawa jiwa yang baru. Jangan biarkan kami hidup menyendiri atau menyimpan rahasia kerajaan Allah yang teramat besar ini, yaitu keselamatan di dalam Engkau, agar kami beritakan kepada mereka yang dibelenggu dengan dosa, yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang sehari-hari ini mereka tidak bisa bergerak dan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah supaya kami Engkau utus kepada mereka Bapa. Juga kami berdoa pada saat ini atas usaha dan pekerjaan jemaat. Mereka yang bergumul dengan membuka usaha warung, yang juga berjualan, yang juga bekerja di kantor, di pemerintahan, ataupun bisnis, guru, pengajar, advokat. Berkatilah mereka semua Tuhan.
dan agar kami menghargai setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, supaya kami bertekun dan sabar, supaya kami terus menyerahkan usaha yang kami geluti dengan mengandalkan Engkau semata ya Tuhan. Berkatilah Bapa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, khususnya mereka yang sedang ujian-ujian akhir ataupun melewati UTS. Tuhan berkati. Juga kami berdoa menyerahkan jemaat yang berulang tahun hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Max Lee, Rafael Tampu Bolon, Gavin L. Cruz Sitompul, Nancy Ada Rada, Miko Ardianto, dan hamba-Mu sendiri yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan memberkati. Juga hari ulang tahun pernikahan hamba-Mu Pendeta Erwin dan Ibu Novia Daud. Tuhan memberkati, dan kami percaya mereka Engkau pakai luar biasa, dan Engkau topang tolong senantiasa ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan secara khusus untuk konferensi jemaat yang disebut dengan pemilihan pengurus periode 2021-2023 yang akan kami lakukan setelah ibadah ini. Tuhan berkati supaya terpilihlah anak-anak-Mu yang telah Engkau persiapkan sampai mereka menjadi berkat, dan Engkau topang sehingga menjadi satu tim yang kuat atas pekerjaan pelayanan di gereja ini, Gemi Manuel Banjarmasin ke depan, yang masih banyak yang harus kami kerjakan Tuhan. Tapi di atas semuanya kami percaya Engkau yang berdaulat dan memberikan segala yang dibutuhkan dan diperlukan ya Bapa di surga. Kami berdoa buat anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa Papua yang sedang studi di Banjarmasin, untuk Franz, Yohanes, Gisler, Patinama, Stuber, Roni, Maya, Yani, Anita, Ayub, Yosias, dan secara khusus Immanuel yang sedang menulis skripsi, dan yang lain-lain. Roni berkati Tuhan. Kami juga serahkan untuk kelas meeting yang sudah berlangsung. Tuhan memberkati, menjadi gaya hidup alat di tangan Tuhan, memperlengkapi kami menjadi lebih dewasa dan lebih rohani. Saudara kami yang sakit kami doakan Tuhan lawat, dan yang pemulihan kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk Bapak Didi Wijaya, Ibu Elita Sigurian, Adik Ripka, Ibu Sarah Cinhyau, Ibu Lilik di Landasan Ulin yang sedang Parkinson, Ibu Lim Ihwa, kakinya yang sakit, dan kami terus doakan pemulihan Ibu Sari Oktarina, kelas lambungnya, Bapak M. Tampu Bolon, Pendeta Erwin, Evangelis Novia Daud, Adik Daniel, Ibu Moni, dan Bapak Suwanto. Secara khusus Bapak untuk Ibu Rita dan Pak Suwanto, agar Tuhan buka hati mereka supaya mereka dapat percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Konseling pranikah yang sedang dilakukan Heru Nataldo dan Dita via Zoom, berkati untuk pernikahan mereka pada bulan Desember di Bengkulu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Untuk jemaat yang merindukan keturunan, Ibu Gladys yang sedang mengandung Ibu Natalia, berkati ibu dan bayi dalam keadaan sehat, dan secara khusus pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan jemaat-Mu serta pelayanan hamba-Mu Pendeta Erwin, Ibu Novia Daud, keluarga Evangelis Jaka Sianipar, dan Ibu Ris Porgawati, berkati. Dan kami berdoa menyerahkan anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus dan guru-guru TK yang melayani di sana. Tuhan topang. Kami menyerahkan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu atas kami semua, dan Engkau memperlengkapi, memberkati kami untuk mengalami Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan.
kita naikkan pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. kita membawa bejana hati kita di bawah kaki salibnya. Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah itu bukan karena kekuatan kami semata-mata, namun karena kasih anugerah-Mu yang membawa kami ke dalam rumah-Mu. Boleh beribadah dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bapa, biarlah hati kami merupakan bejana yang terbuka, sehingga Tuhan, curahan daripada air kehidupan itu masuk memenuhi dan menyegarkan kehidupan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan kuasa Roh yang kudus membawa kami lebih dalam di hadirat-Mu Tuhan, di hati-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami bersiap diri untuk kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Amin. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak berarti ini. Biarlah Tuhan pakai setiap jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bekerja sama ya Tuhan, untuk bersama-sama membawa firman-Mu masuk dalam kehidupan kami masing-masing. Diperbarui kami masing-masing setiap saat di dalam kehidupan rohani kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah tema yang sangat-sangat indah sekali. Karena tema ini berjudul Tuhan panjang sabar.
panjang sabar. Itu artinya anak-anaknya kita semua harus panjang sabar. Amin. Sabar itu nggak mudah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Susah ya? Lebih susah dari kuliah? Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu unik, saudara. Siapa yang selalu bilang kepada temannya, kamu itu unik, orang itu unik katanya, sifatnya aneh gitu. Tapi manusia kita semua itu adalah manusia yang unik. Karena apa? Karena manusia ada emosinya, manusia punya karakter, manusia punya temperamen, saudara sekalian, punya watak sendiri-sendiri. Coba saudara, sederhana aja, saat hujan kita ngomel. Karena apa? Karena hujan basah, becek jalanan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu saat hujan kita ngomel, kita minta dan kepengen panas. Tapi saat panas kita kepengen adem, saudara sekalian. Betul tidak? Coba kalau AC ini kita matikan, Pak. Nah, ya kan, Pak Pendeta mungkin bisa matikan. Wah, saudara, nggak sanggup kita. Karena apa? Terlalu gerah, terlalu panas. Saat panas kita ingin adem. Saat adem bikin keributan. Itu manusia, saudara. Nggak ada makhluk teraneh di dunia ini selain manusia. Saudara sekalian, diminta putar balik karena COVID. Ayo pulang, nggak boleh pulang kampung, ayo balik. Saudara lihat di video yang viral waktu baru-baru ini, saudara diminta putar balik, marah-marah dengan polisi dikata-katain, saudara sekalian. Ya, polisinya dibikin ribut, saudara. Saat mereka dibawa ke kantor polisi, nangis gemetaran, minta maaf. Padahal baru saja mengata-ngatain dengan bahasa yang tidak sepantasnya kepada polisi. Namun setelah ke kantor polisi, minta maaf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu panjang sabar menghadapi manusia, menghadapi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sebab itulah Tuhan mengikuti proses kehidupan manusia ini, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena apa Tuhan sabar kepada kita? Karena apa Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar pada saat ini dari kitab Samuel. Mari kita buka 1 Samuel pasal 8. Khotbah ini adalah kelanjutan daripada khotbah yang Pak Pendeta Damani sampaikan pada minggu kemarin. Kalau sudah masih ingat bagaimana Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali berturut-turut. Samuel mengira itu adalah suara daripada Imam Eli. Namun saudara sekalian, Imam Eli berkata, bukan, yang memanggil engkau itu adalah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Mari kita memperhatikan ayat ini. Perikopnya berjudul, LAI memberikan judul orang Israel menghendaki seorang raja. Ayat yang keempat. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka.
tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Sampai di sini saudara sekalian pembacaan firman Tuhan. Jika saudara punya waktu, selesaikan membaca seluruh bagian ini, karena bagian ini penuh dengan konflik, saudara. Dan ini sangat menarik karena kita belajar bagaimana sebenarnya keinginan dan kerinduan Tuhan untuk bangsa Israel tidak dicapai tujuan itu oleh orang Israel, saudara. Maka itu saya katakan Israel penuh dengan konflik di sini. Dia bukan hanya konflik batin, tetapi dia konflik bangsa dan kenegaraannya sampai hari ini. Oleh karena permintaannya meminta raja memerintah mereka, sebab mereka menduakan Tuhan, dan mereka, saudara sekalian, bangsa Israel sudah menggantikan Tuhan dengan manusia sebagai raja mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pasal ini menutup pelayanan hakim-hakim bagi orang Israel. Pasal ini juga menyatakan bahwa Samuel adalah hakim terakhir bagi bangsa Israel sebelum bangsa Israel memiliki raja. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca ini saya menangis, saudara sekalian, karena Tuhan berkata, bukan kamu yang ditolak mereka, tetapi aku yang ditolak oleh mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, berapa kali kita menolak Tuhan dalam kehidupan kita? Berapa kali, saudara? Tapi Tuhan itu sabar dengan kita. Berapa lama, saudara, kita main-main dengan pelayanan Tuhan? Kita tidak pernah serius dengan hidup kita dan selalu berkata ada yang lebih penting daripada Tuhan, ada yang lebih penting daripada gerejanya. Bukankah hal ini terjadi sekarang ini, saudara? Tuhan berkata kepada Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, kitab Samuel ini pasal 6, 7, 8, saudara sekalian, di situ diceritakan bagaimana orang Israel menghadapi serangan musuh bebuyutan mereka. Musuh yang selalu mengincar Israel dimanapun Israel berada. Kok selalu bisa ketemu Israel, saudara? Kalau tidak diincar, saudara. Filistin itu selalu bertemu dan hendak menghabiskan genocide, saudara sekalian. Dia bukan hanya ingin menghancurkan 1-2 tokoh Israel, tapi semua Israel dengan keturunannya, saudara. Filistin itu mau hancurkan Israel sampai dengan anak-anak cucu mereka. Kalau bisa Israel itu tidak ada nama di muka bumi ini, saudara. Kok bisa ketemu Israel terus, saudara? Saudara baca nanti di sana bagaimana ribuan orang Israel dibantai oleh Filistin, tapi Israel selalu beranak, saudara. Produktif sekali Israel, nggak ada pernah habis, saudara. Tapi saya yakin ini semua karena Tuhan mengasihi Israel. Amin. Tuhan mau Israel itu ada karena perjanjiannya itu mengikat dirinya, saudara sekalian, yaitu perjanjian kasih, bahwa namamu akan selalu ada.
dari zaman ke zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada perang dunia kedua kalau dia salah, atau yang pertama, saya kurang perhatikan, ketika Nazi membantai orang Yahudi, saudara sekalian, maka sebenarnya tujuan daripada Yahudi tidak menyisakan Israel, tidak. Dia mau habiskan orang Yahudi, saudara sekalian. Dia menghabiskan, ingin menghabiskan. Namun apa yang diinginkan oleh Nazi tidak akan pernah bakal tercapai, karena rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana Nazi yang akan menghabiskan orang Yahudi. Saudara sekalian, dan seterusnya sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Israel dibantai oleh Filistin secara brutal dan secara habis-habisan, saudara. Dan satu-satunya, saudara, andalan Israel menghadapi musuh itu adalah Tuhan. Israel, saudara, dikatakan di dalam 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4, saudara, Israel itu punya banyak dewa. Menduakan Tuhan itu sudah sikap Israel dari zaman dulu, dari sejak Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, saudara. Selalu Tuhan diduakan. Ada Baal katanya, ada Asyitoret, ada dewa-dewa asing yang dikatakan di situ. Di manakah dewa-dewa itu pada saat Israel dalam ujung tanduk di tangan Filistin? Di mana dewa-dewa itu, saudara? Hanya Tuhan andalan Israel. Ketika mereka berseru, tolong, tolong, Samuel berkata, baik, kamu pergi ke Mispa. Kita berkumpul di sana. Aku akan mendoakan, aku akan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan meluputkan mereka. Saudara, hanya dengan cuaca dan alam Tuhan mengendalikan, maka Filistin dikaburkan sehingga tidak melihat Israel, dan Israel menyerang balik mereka, dan kekalahan ada pada orang Filistin. Saudara sekalian, inilah yang kemudian membawa kepada pasal 8, saudara sekalian. Orang Israel punya banyak dewa, tetapi tidak berdaya dalam peperangan yang sesungguhnya. Mereka harus hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, ayat yang ke-6 1 Samuel 7 di sana adalah pernyataan Israel, kami telah berdosa kepada Tuhan. Gambaran orang Israel adalah gambaran saudara dan saya hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kamu berbalik kepada Tuhan, jauhkan Asyitoret, jauhkan dewa-dewa internet, jauhkan aplikasi-aplikasi, utamakan Alkitab lebih daripada HP-mu. Amin. Jangan pernah menduakan Tuhan. Ketika engkau akan menghadapi musuh utamamu, engkau pasti kalah. Tidak ada harapan. Andalan kita hanyalah Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pada akhirnya hidup itu adalah masalah Tuhan dan kita pribadi. Saya selalu mengingatkan, saya suka sekali mengingatkan diri saya sendiri, saudara, dengan poin ini, bahwa hidup ini sebenarnya adalah masalah aku dengan Tuhan. Saudara lihat poin ini. Koin ini akan saya simpan di salah satu tangan saya. Saudara tebak, di tangan kiri atau kanan saya koin ini berada? Silakan. Kanan, kiri. Yang kiri angkat tangan. Kiri. Yang kanan angkat tangan. Oke, banyak yang kanan ya. Yang kiri cuma Bu Emma aja ya. Bu Emma ya. Ya.
Saudara, salah satu poin ini ada di genggaman saya, tangan kiri atau tangan kanan. Ya, saudara sudah menjawab tadi. Ada di tangan kiri saya ya, ada di tangan kiri sudah, tidak di tangan kanan. Berarti Bu Emma dapat hadiah ya. Nanti makan nasi goreng ya. 2 piring boleh. Saudara sekalian, yang menebak tangan kiri kira-kira itu tahu pasti atau tebakan? Tebakan. Hanya menebak. Yang menjawab tangan kanan salah. Karena apa? Karena hanya menebak, mengira-ngira, saudara sekalian. Yang tahu koin ini ada di tangan kiri saya itu siapa, saudara? Siapa? Saya sendiri. Yang tahu koin ini, yang memilih koin ini ada di tangan kiri saya itu saya sendiri. Yang tahu pasti itu saya sendiri. Hidup ini masalah antara kita dengan Tuhan yang tahu, saudara. Orang lain itu hanya menebak hidup kita. Zodiak yang suka anak muda sekarang masih suka lihat bintang. Bintangku Scorpio, bintangku Libra. Hari ini aku harus apa? Ingat, mereka hanya mereka-reka hidupmu, saudara. Yang tahu betul hidupmu itu adalah Tuhan dan engkau sendiri. Pada akhirnya, saudara, urusan hidup itu urusan saudara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan rindu Israel dipimpin oleh Raja, yaitu Raja semesta, Tuhan itu sendiri. Namun Tuhan mengizinkan Israel meminta Raja di sini. Bahkan dengan tegas, saudara sekalian. Samuel itu kan orang dengan hati yang lembut, saudara. Kalau nggak lembut, nggak tenang, dia nggak pernah bisa mendengar suara Tuhan. Betul? Minggu lalu sudah dikhotbahkan. Samuel mendengar suara Tuhan. Samuel. Saya yakin Tuhan tidak memanggil dengan bentakan. Samuel, nggak mungkin. Tuhan pasti dengan kelembutan dia akan memanggil Samuel. Kalau hati Samuel tidak tenang, Samuel tidak punya kepribadian yang tenang dan lemah lembut, tidak mungkin dia mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu ketika Israel berkata, kasih saya raja, pilihkan kami raja, kami mau dipimpin oleh raja. Yang ditolak itu sebenarnya itu adalah Samuel. Kami tidak mau kamu jadi hakim lagi, anak-anakmu hidup gak beres. Buat apa kamu tidak bisa jadi teladan kok? Untuk apa kamu dipimpin olehmu? Itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh Israel, saudara sekalian, kepada seorang yang begitu setia seperti Samuel. Seorang yang begitu tulus melayani Tuhan, melayani orang Israel 24 jam mungkin, saudara sekalian. Karena sejak kecil, saudara, Samuel sudah diserahkan di rumah Tuhan oleh orang tuanya. Hana itu meminta kepada Tuhan dengan tangisan, beri aku 1 anak aja. Seperti doa Pak Erwin dan saya, waktu kami belum memiliki Steffi, 8 bulan setelah pernikahan, kami tidak pernah punya harapan punya anak. Namun Tuhan kasih kami anak, saudara sekalian. Apalagi Hana dan Elkana. Bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka merindukan anak. Ketika Hana berkata, nanti kalau lahir anak dari kandunganku, akan kami serahkan ke rumah Tuhan. Sejak kecil diserahkan. Itu kan bentuk pelayanan Samuel, saudara sekalian. Dia terpisah dari orang tuanya, saudara. Anak dari kecil sudah terpisah dari orang tuanya dan hidup tanpa bimbingan yang baik, saudara sekalian, pasti akan jadi anak yang tidak tahu arah tujuannya. Namun Samuel tahu arah tujuan. Karena apa? Karena sejak kecil ibunya menekankan, orang tuanya menekankan, inilah tempatmu. Samuel melayani Tuhan, namun Israel berkata, enggak, kami tidak mau lagi kamu.
Kamu tidak usah jadi hakim lagi. Kamu mau raja, pilih orang Israel yang gagah perkasa menjadi raja kami. Bapak Ibu saudara sekalian, hancur hati Samuel saudara sekalian. Dia ditolak oleh Israel dengan terang-terangan saudara. Tidak lagi di belakang ngomongin, gosipin Samuel, tidak. Tapi ini di depan matanya sendiri. Samuel tentu akan merasa tertolak dengan sangat-sangat sedih saudara. Namun Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkan Israel, berikan mereka raja. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sungguh panjang sabarnya Tuhan menunggu, menanti pertobatan daripada Israel saudara sekalian. Bapak Ibu saudara, setiap saat Israel memiliki satu momen bersama dengan Tuhan, momen itu ditandai dengan batu atau dengan mezbah Tuhan untuk mempersembahkan korban dan seterusnya. Salah satunya adalah momen ketika Israel mengalahkan orang Filistin dengan pertolongan guntur daripada Tuhan. Maka mereka membuat tanda Ebenezer, satu batu yang diletakkan di situ dan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, setiap saat ada momen selalu ada tanda di situ. Namun ketika Israel memilih raja dan bukan Tuhan, maka tidak akan pernah ada momen lagi seperti itu. Dan itu Israel tahu betul, saudara. Maka itu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, berikan raja kepada mereka, pilihkan raja untuk mereka. Saudara, mereka sulit untuk diarahkan secara rohani sejak mereka memilih pilihannya mereka sendiri, Bapak Ibu. Justru di masa tua Samuel, Israel menghancurkan hatinya. Penolakan bangsa itu terhadapnya dan keluarganya menunjukkan bahwa Israel tidak tahu balas budi. Israel tidak tahu berterima kasih. Saudara dan saya akan menghadapi bagaimana banyak orang tidak tahu terima kasih dengan kita, tidak tahu balas budi, tidak apa-apa. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita mengandalkan Tuhan senantiasa dan bukan mengandalkan manusia. Bapak Ibu yang terkasihi Tuhan, Tuhan mengajar Samuel menghadapi penolakan dan kepahitan itu dan kekecewaan itu bukan bagian kita. Kita tolak kepahitan, kita tolak kekecewaan, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku. Saudara terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengikuti prosesi Israel sampai dengan hari ini. Bahkan saat kita menolak Dia pun, Dia tetap mengasihi kita dan tetap mencari kita, saudara. Dia menunggu kita sampai kita dewasa rohani dan face to face bersama Dia senantiasa dalam hadirat Tuhan. Menyukai doa, menyukai worship, menyukai pujian. Itu yang dirindukan Tuhan. Karena saat-saat itulah kita bertemu muka dengan Tuhan. Hanya orang dewasa rohani yang bisa menciptakan atmosfer itu. Karena orang yang tidak dewasa rohani tidak pernah tahu. Saudara sekalian, anak-anak itu kan tahunya minta apa yang dia ingin. Tapi kalau orang dewasa, dia tahu apa yang dia butuhkan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu menunggu kita sampai kita dewasa rohani. Saudara, saya tidak bisa bayangkan seperti apa kalau Tuhan tidak panjang sabar dengan keluarga kami, saudara sekalian. Jika Tuhan kehilangan kesabarannya terhadap kami itu latar belakang keluarga Konghucu, saudara sekalian. Tidak ada tempat buat kekristenan, saudara sekalian. Mama papa saya tidak mau jadi Kristen itu sudah dari awal. Kami waktu tahu kami ke gereja, jangan sekali-sekali bawa mama dan papa ke gereja, ya. Awas kalian. Itu diancam kami, saudara sekalian. Bahkan kami pernah ditarik dari gereja pulang ke rumah. Tidak usah ke gereja. Untuk apa ke gereja dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Tuhan tidak sabar dan sayang kepada kami, maka hari ini saya tidak ada di sini. Maka hari ini saya tidak akan sekolah Alkitab, saya tidak akan bertemu dengan Pak Erwin, saya tidak akan menikah dengan Pak Erwin. Ya kan saudara? Itu kan kelanjutannya.
Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama kan? Yaitu pengalaman pribadi ketika Tuhan panjang sabar dengan kita sampai hari ini. Mungkin saudara dilahirkan dari keluarga Kristen, mungkin saudara sekalian. Di situ Tuhan tetap menunggu kita dengan sabar sampai kita dewasa dan mengenal Dia pribadi. Sampai anak saya mau berkata dibaptis, saudara sekalian, dan menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Maka itu adalah keputusannya pribadi, saudara. Tuhan itu panjang sabar. Walaupun dia anak pendeta, walaupun dia anak hamba Tuhan, dia tetap harus berurusan pribadinya dengan Tuhan, saudara sekalian. Itu ada di tangannya, saudara. Keputusan itu ada di tangan saudara dan saya pribadi. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu sangat mengasihi Israel. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan panjang sabar. Kepanjangan dan kesabarannya itu tidak bisa kita ukur dengan kilometer, sentimeter, dekameter, hektometer. Tidak bisa saudara sekalian. Karena itu ukuran manusia. Ukurannya adalah kekekalan. Sesuatu yang abadi, yang terus menerus dan akan dinyatakan dalam kehidupan kita sampai kita berkata dan menyerah, Tuhan ini aku, pakailah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini saudara sekalian, kita berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi andalan kita, satu-satunya Tuhan yang kita butuhkan, karena memang dari Dialah kita diciptakan dan untuk Dialah segala kemuliaan dan kebesaran. Saudara, Tuhan kata Keluaran 34 ayat 6. Bangsa Israel menyerah dan mengangkat tangan mereka dan berkata, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berkelimpahan kasih dan setianya. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hati kita. Kita berkata kepada Tuhan, kasihilah aku Tuhan. Cintailah aku Tuhan. Bawa aku masuk dalam hati-Mu Bapa. Dan tolong aku, merdekakan aku dari kebiasaan buruk. Merdekakan aku Tuhan dari menduakan Engkau Tuhan. Dan memilih Allah asing, memilih dewa-dewa lain untuk menjadi rajaku Tuhan. Biar Engkau satu-satunya raja di hatiku Tuhan. Bawa aku dan keluargaku menyembah kepadamu Tuhan. Itulah yang Engkau rindukan di dalam kehidupan kekristenan kami. Pada akhirnya hidup itu adalah antara aku dan Engkau. Bapa di dalam surga, kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan dan memohon pertolongan kuat kuasa supaya kami belajar dari sebuah bangsa yang tidak tahu terima kasih, yang tidak tahu balas budi, bangsa yang hanya menginginkan sebatas keinginan daging mereka untuk raja yang mereka pilih, yang mereka inginkan memimpin hidup mereka itu. Kami mohon ampun Tuhan. Sering kami menduakan Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu Tuhan, agar kami belajar dari bangsa Israel. Agar kami belajar dari Samuel Tuhan. Meminta dan memohon kepada Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mendengungkan firman kebenaran-Mu dalam hati setiap kami. Dan kami hidup pada akhirnya hidup di dalam kerohanian yang dewasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya.
Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan kita dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 28. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepadamu Bapa, dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, melalui pekerjaan, usaha, bahkan juga kesehatan dan segala waktu yang kami terima. Dan kami mempersembahkan yang terbaik. Tuhan, Engkau memberkati dari semua persembahan kami ini. Terimalah ya Bapa, dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mohon jangan beranjak dulu. Kita gunakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kepengurusan dari gereja kita telah selesai pada tanggal 28 Juli nanti. Dan menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau disiplin Gereja Metodis Indonesia, kita akan mengadakan pemilihan sebelumnya, sehingga nanti pada saat bulan Juli akan dilantik oleh pimpinan distrik berikut dengan seksi-seksi yang sudah dipilih atau konferensi lokal. Bapak Ibu yang sudah mengadakan konferensi lokal atau memenuhi sesuai dengan aspirasi, yaitu P3MI, mereka sudah lengkap pengurusnya, sudah terbentuk dan tinggal menunggu dilantik oleh pengurus distrik 3 wilayah 2. Demikian juga dengan seksi-seksi yang lain. Mungkin PWMI kalau sudah memadai boleh dibentuk. Kalau belum, ya menunggu tidak apa-apa. Bapak Ibu, demikian informasinya. Maka hari ini kita mengadakan konferensi jemaat sesuai dengan keputusan konferensi resort di GMI Grace pada tanggal 20 Februari 2021 yang memberikan kita izin hari ini untuk mengadakan pemilihan pengurus. Karena ini adalah jemaat persiapan atau jemaat pos, masih kecil Bapak Ibu, kita usahakan tidak usah terlalu ribet. Menurut disiplin ada 2 cara, yaitu pertama, kita mengadakan pemilihan tidak langsung. Kita memilih 5 orang, berarti Bapak Ibu memilih 4. Tambah saya sebagai pendeta 1 untuk perwakilan. Nanti mereka berlima yang sudah terpilih ini akan merumuskan apa-apa yang formasi. Lalu orang-orangnya dipilih langsung, nanti dihubungi. Itu memakan waktu, bisa sehari, bisa seminggu, dan ada jeda. Tetapi ada secara langsung. Biasanya di jemaat-jemaat besar yang tidak langsung tadi kan, karena kan tidak saling mengenal, jumlah mereka juga ratusan atau ribuan. Tapi kita di sini saya percaya kita saling mengenal ya, Bapak Ibu. Jadi pilihan yang kedua yaitu secara langsung, yaitu kita pilih, tentukan formasinya. Tadi sudah ada usul, itu usul ya, belum keputusan. Saya ada usulkan di sana, boleh diusulkan, dan nanti langsung kita isi orangnya. Boleh dengan cara seperti itu. Nah, gimana Bapak Ibu? Kalau setuju, nanti seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara, mari kita buka dulu konferensi jemaat GMI Pos Pelayanan Immanuel Banjarmasin pada hari ini. Dengan resmi kita buka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kepada Allah dipuji serta kepada
selama tidak ada, maka saya berpikir kita pilih yang pertama adalah langsung atau tidak langsung. Jadi untuk sementara ini nanti saya yang mencatat saja sampai kita nanti ada memilih sekretaris. Bapak Ibu, apakah kita setuju yang pertama tidak langsung, nanti perwakilan kita memilih 4, lalu kemudian nanti bersama saya 5 orang memilih dan menghubungi Bapak Ibu, atau hari ini kita selesaikan 20 menit selesai Bapak Ibu, kan kita saling mengenal. Atau yang kedua langsung. Nah, siapa yang menyatakan? Oh, sebelumnya, apakah Bapak Ibu mengerti maksudnya langsung dan tidak langsung? Ngerti ya, sudah ya. Kita memilih langsung atau tidak langsung? Saya mulai yang tidak langsung dulu melalui perwakilan tadi. Kita memilih yang tidak langsung, siapa yang setuju acung tangan? Tidak ada Bapak Ibu ya. Yang memilih langsung cuma 4 orang. Jadi yang lain maunya apa? Terserah. Tidak boleh. Harus ada pilihan nanti. Kita kan namanya, kita sudah diberi kesempatan ini berkonferensi memilih aspirasi kita ya. Nah, saya ulangi, yang memilih tidak langsung siapa? Tidak ada ya. Yang memilih langsung hari ini selesai. Semuanya? Oke, semuanya. Dengan demikian keputusan kita adalah memilih secara tidak langsung. Ada tadi saya lihat dari sini rame ya. Itu keputusan nomor 2. Maka secara langsung ini kita langsung memilih. Bapak Ibu, saya pandu. Ini usulan saya. Kan saya juga boleh ngusul. Bapak Ibu boleh ngusul. Silakan, apakah ada yang ditambah? Ketua, sekretaris, bendahara dari komisi keanggotaan evangelisasi, komisi penata layanan keuangan, komisi diakonia sosial, komisi misi. Ada beberapa komisi lagi tidak saya masukkan karena itu bisa dikerjakan pendeta. Misalnya komisi pendidikan agama Kristen, PAK, itu yang mengurus kelas-kelas kategorisasi itu, ya. Tapi kalau kita mau pengen itu diisi boleh. Dan yang berikutnya panitia kebaktian, panitia pemeliharaan harta benda. Satu lagi boleh diisi panitia pembangunan. Bapak Ibu, yang saya pandang baik ini apa ini? Karena nanti kalau semua kita isi kekurangan orang. Ya, Bapak Ibu, nah demikian informasinya. Dan sedapat-dapatnya itu sudah menjadi jemaah penuh di GNI Immanuel Banjarmasin. Jadi Bapak Ibu kalau nanti terpilih, dia nggak boleh jemaah rangkap, dia nggak boleh jemaah lain, dia harus sudah jemaah metodis ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, kalau sudah setuju ini, ada yang mau ditambah atau ada yang mau dikurangi? Semua setuju yang ada usulan ini? Setuju? Yang nyatakan setuju angkat tangan. Setuju semua. Keputusan ketiga. Berarti usulan pertama ketua. Karena saya yang memimpin sidang ini dulu, saya mengusulkan. Bapak Ibu boleh setuju nanti ya, atau tidak, atau ada usulan lain. Saya mengusulkan ketua Bapak Dr. M. Tangkubolon. Setuju. Yang menyatakan setuju angkat tangan. Oh, ini kok lebih ramai dari yang tadi. Artinya kita mengasihi dan luar biasa kita mempercayakan kepada perintis gereja kita Bapak Dr. M. Tangkubolon. Siapa tahu ada yang belum mengenal Amang, mungkin Amang berdiri dulu. Siapa tahu yang dari belakang ada yang belum mengenal. Ya inilah. Ini ibu kan boleh ini ibu Tangkubolon. Ya, oke baik. Setuju ya? Ini kan tadi sudah setuju kita secara langsung loh. Jadi jangan nanti jadi multiple choice lagi ya. Ketua adalah Dr. M. Tangkubolon dan sekretaris. Saya mengusulkan saudari kita Beatrix Sitohang. Setuju ya? Ketok dua. Ada tadi yang nanya, yang mana kata tolong berdiri. Ini orang metodis dari Pematang Santan. Sedang bekerja di rumah sakit Citra ya. Siloam. Bendahara
Ada usul Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya usulkan saudari kita Meila Serina Tambunan. Setuju? Setuju. Kita perlu lihat suaranya. Nah, Siapa yang setuju? Oh, ini sama dengan Pak Tambulun tadi, sama suaranya. Bendahara saudari kita Meila Serina. Ada usul lain? Nggak ada ya. Masuk ke komisi. Komisi ini ada beberapa, tapi yang saya cantumkan cuma 4 karena ini saya lihat kepentingan kita di pos ini supaya nanti bergeraknya cepat jemaat persiapan. Kalau sedikit lagi jemaat kita tambah ini 50 ya, kita jemaat persiapan. Tambah lagi nanti di angka 80 jemaat penuh. Dan apalagi kita nanti mempunyai tempat permanen, pasti Tuhan tolong kita ya. Jangan ragu, Tuhan selalu mencukupkan. Komisi keanggotaan dan evangelisasi ini mengurus keanggotaan siapa yang ulang tahun, siapa ini, soal keanggotaan ini. Ada usul Bapak Ibu? Ada usul? Iya, Nadia ada usul? Acung tangan saya lihat. Oh bukan. Oh TikTok ya, TikTok. Ada usul Bapak Ibu? Oke, kita lamati. Komisi Penata Layanan Keuangan. Oh, ini agak berat sedikit. Biasa soal uang nih. Uang kurang, peluang lebih tidak apa-apa. Uang kurang nih. Membayar listrik, membayar ini itu, bagaimana? Nah, itu ya. Ada usul? Mau lewati dulu. Komisi Diakonia Sosial. Ini yang mengurus-urus sosial nih. Memperhatikan apa segala macam. Saya usul Ibu Evangelis Novia Daud. Sosial dan misi digabung. Sosial dan misi digabung. Oh itu usul ya. Tes 1. Sosial dan misi digabung, ada usul. Bapak Ibu setuju? Setuju, berarti langsung dengan Ibu Novia Daud. Oke, kita kembali ke bawah atau ke atas. Panitia kebaktian, saya melihat potensi anak muda kita ini yang sudah CD di sini, yaitu Yohanes Gesler. Saya melihat dia menerapkan pemusik dan dia udah menata liturgi, kebaktian dan segala macam. Jadi kalau Bapak Ibu setuju atau lain pendapat boleh. Yang menyatakan setuju, acung tangan. Oh semua ya. Oke, berarti tidak ada usul. Kalaupun ada usulan udah kalah voting ya. Oke, Yohanes Gesler Partinama. Dia masih lama di sini. Semester berapa sekarang? sekarang naik 5. Semester 5. Jadi masih ada waktu. Majelis ini 2 tahun periode ya, Bapak Ibu. Jadi masih bersama. Dan syarat pun sudah dipenuhi. Dia sudah CD di sini. Yang panitia berikutnya panitia pemeliharaan harta benda. Ada usul Bapak Ibu. Ini soal apa ini? Soal harta benda. Ya, soal tempat ibadah, motor, mobil. Kan nanti kita ada mobil mungkin ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ada usul? Biasanya sih yang lebih gesit ya. Kalau saya mengusulkan Bapak Berton Sitompul. Ada Bapak Berton? Yes. Tolong berdiri ya, Mak. Nah, ini metodis dari Batam dari Lampung. Ya. Oke, Bapak Berton Sitompul. Nah, keisi panitia 2 tadi ya. Yang belum keisi keanggotaan dan evangelisasi penata layanan keuangan. Apakah penata layanan keuangan dirangkap dengan bendahara, atau kita pilih satu orang, atau komisi keanggotaan evangelisasi siapa Bapak Ibu? Karena nanti di PWMI mungkin mereka pilih ketuanya juga. Bapak Ibu, saya mengusulkan komisi keanggotaan evangelisasi Ibu Pendeta gimana Bapak Ibu? Tapi tidak KKN kami maksudnya. Ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Walaupun sedikit suaranya ya. Semua Penata layanan keuangan ini yang terakhir. Saya mengusulkan Ibu Tampu Bodo gimana ini. Setuju ya?
Iya, hari-hari Jumat. Baik, kita ketuk palu. Tadi misi digabung ya, tidak dipisah ya. Oke, digabung. Diakoni sosial dan misi. Oke. Baik, Bapak Ibu terpilih semuanya. Ketua-ketua dari seksi nanti kalau P3 ini peran itu sudah otomatis. Kalau ketua dari PWMI nanti siapa terpilih otomatis. Kami dari ketua dari kaum pria nanti otomatis. Jadi supaya tidak double ya, Bapak Ibu. Demikian dengan sekolah minggu. Siapa ketua sekolah minggu otomatis ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu agar tidak ada nanti kok yang lain diperkenalkan kok ini belum. Nah, saya undang hari ini Ibu Pendeta Erwin dan Ibu Novi ke depan, kita memperkenalkan ya bahwa mereka ada di sini, ada jemaat di sini. Mari Bu. Ya. Sukacita ya Bu ya. Amin. Ya, mari Bu ke depan. Dan ibu-ibu yang lain atau yang mau diperkenalkan, inilah jemaat kita gitu ya. Jadi jangan nanti ada seperti dualisme gitu ya. Saya jemaat apa bukan ya gitu ya. Artinya ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawabnya, dia mempunyai hak di sini. Ya, silakan Bu ke depan. Stepping ke depan boleh. Ya, mari yang mau bersama dengan Ibu Novi diperkenalkan menjadi jemaat hari ini. Silakan maju. Kalau Ibu Pendeta otomatis, mari Pak Hansen mau supaya sekalian ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Yang belum diperkenalkan masih ada? Mari maju supaya resmi formal, artinya hari ini telah diperkenalkan menjadi jemaat. Ya. Udah, oke. Baik. Bapak Ibu, saudaraku, inilah yang kita terima hari ini. Ya, boleh difoto supaya ada dokumentasinya. Tolong difoto ya. Gak ada yang foto. Bapak Ibu, kita tidak memerlukan lagi tanya jawab karena sudah sekian lama di sini. Kalau kita tanya jawab lagi, maukah engkau, yang sudah mau, ya. Oke, Bapak Ibu, dengan demikian hari ini mereka kita perkenalkan menjadi anggota penuh, jemaat penuh di GEM Immanuel Banjarmasin. Dan memberkati, minta Pak Ketua untuk berdoa bagi mereka yang kita terima ini dan juga keputusan kita tadi yang atau ada yang mau ditambahkan, silakan kami berikan waktu pada Pak Ketua. Boleh menghadap ke sini supaya berdoa. Yang diterima ini menghadap ke depan. Mari kita naik sejenak jemaat Tuhan. Kita akan berdoa bagi jemaat penuh kita yang sebelumnya sudah menjadi warga jemaat di GMI Immanuel Banjarmasin. Bapa di surga, lengkap sudah kebahagiaan kami ya Bapak. Di awal berdirinya gereja kami ini begitu banyak hal-hal yang memang kami hadapi, beragam pendapat, beragam juga sikap, tetapi Engkau menunjukkan kekuasaan-Mu ya Bapak. Pada hari ini Ibu Evangelis Novi, ada jemaat-Mu Skuter, Maria dan juga Novi.
di antara berdiri mereka untuk menyatakan kekuasaan dan keaulian ya Bapak. Dan itu adalah sebagai wujud bahwa mereka tidak ragu untuk menatap ke depan, bahwa keinginan untuk selalu mengabdi, bahwa keinginan untuk selalu menjadi siar keberadaan mereka ya Bapak. Sempurnakan mereka di hadapan ya Bapak menjadi jemaat penuh kami. Terima kasih atas berkat-Mu selama ini, dan mereka sudah menyatakan diri dengan perbuatan, tidak hanya dengan berkata-kata, dan tidak perlu ditanyakan bahwa mereka berubah sudah menjadi jemaat penuh itu. Terima kasih ya Bapak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berkati, selamat melayani. Silakan duduk. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, sebelum kita makan dan minum, kita minta kepada Pak Pendeta Erwin ke depan untuk berdoa, mendoakan pengurus-pengurus yang baru terpilih tadi. Sekaligus memberikan wejangan juga Pak Pendeta dari sini. Untuk yang sudah terpilih, bolehkah yang terpilih tadi berdiri? Didoakan? Ya, mari. Ya. Ke depan didoakan ya, Bapak Ibu. Sini Pak. Mari yang terpilih tadi ke depan ya, sudah berikan. Termasuk ketua P3MI boleh didoakan juga ya. Kan sudah terpilih ketua P3MI. Puji Tuhan, ini pengurus yang kedua ya di gereja kita, agar 2 tahun ini lebih dahsyat dipakai Tuhan, luar biasa. Ya, sebelum kita berdoa kepada Bapak Ibu dan saudara yang sudah terpilih untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja PMI Banjarmasin. Saudara bukan orang yang biasa, tetapi luar biasa. Ya, dan dipercayakan untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, dalam melakukan pekerjaan yang luar biasa ini tentunya tidak dapat mengandalkan keberadaan kita sebagai manusia yang biasa-biasa saja, tetapi belajar mengandalkan Tuhan yang luar biasa untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan ini adalah sebuah pelayanan yang membutuhkan dedikasi yang tinggi. Nah, ketika kita belajar untuk mendedikasikan hidup kita kepada pekerjaan pelayanan ini, tentunya harus ada pengorbanan, ya, waktu, tenaga, bahkan harta benda. Ya, karena dalam pelayanan, kalau tidak kita mengorbankan waktu, tenaga, dan materi, maka itu sama saja dengan berteori saja. Sebab itu harapan kami adalah Bapak Ibu totalitas, baik waktu, tenaga, dan materi. Saya percaya bahwa pelayanan kita satu saat sampai pada titik yang luar biasa dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sama-sama Bapak Ibu yang ada di bangku masing-masing berdiri dan kita berdoa. Silakan berdiri. Ya, kita sama-sama angkat tangan dan berdoa untuk kekasih-kekasih kita ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada siang hari ini di hadapan-Mu, kekasih-kekasih kami yang terpilih untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memampukan kekasih-kekasih kami ini di dalam melakukan tugas dan panggilannya, agar supaya gereja Tuhan di tempat ini, jemaat-Mu boleh bertambah-tambah dan bertumbuh ya Tuhan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas iman.
Kami berdoa ya Tuhan, mampukan mereka di dalam menjalankan tugas mereka. Kuatkan mereka dan hiburkan mereka ketika mereka menghadapi kendala-kendala di dalam tugas-tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan mereka, tidak ada satu hal pun yang mustahil mereka dapat kerjakan ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kasih daripada Allah Bapa, kekuatan dan kasih daripada Yesus Kristus, penghiburan dan kemampuan daripada Roh Kudus menyertai kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan di dalam pelayanan mereka 2 tahun mendatang. Biarlah mereka dikuatkan dan dimampukan. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk persekutuan nanti jamuan makan siang. Tuhan kiranya memberkati hidangan yang sudah disiapkan, supaya melalui makanan minuman kami dikuatkan dan persekutuan kami semakin dieratkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Siap. Kita salami mereka. Mari Bapak Ibu menghadap ke jemaat biar kami salami. Ya. Selamat melayani. Ya, baik seperti biasa dibantu itunya, meja kursinya.